Kris Wu ditahan polisi atas dugaan pelecehan. Mulai tanggal 8 Juli, Du Meizu membuat beberapa postingan di Weibo mengklaim bahwa dia ditipu untuk menghadiri pesta minum di rumah Kris. Manajer Kris saat itu mengklaim itu untuk peran utama wanita dalam video musik yang akan datang, yang akhirnya membuatnya enggan berhubungan dengan Kris saat mabuk. Dia juga mengungkapkan bahwa beberapa korban telah menghubunginya mengaku memiliki pengalaman serupa dengan Kris Wu. Kris Wu segera membantah tuduhan itu dan mengatakan, "Jika ada tindakan seperti itu, tolong jangan khawatir. Saya sendiri yang akan masuk penjara. Saya bertanggung jawab secara hukum atas kata-kata saya di atas." Polisi Cina mengungkapkan hasil penyelidikan awal mereka pada 22 Juli, merinci penipuan pemerasan yang terlibat. Mereka sekarang telah merilis pembaruan tentang masalah ini. Setelah polisi menyelidiki laporan yang dibuat secara online mengenai Wu Yifan menipu gadis-gadis muda untuk melakukan hubungan seksual beberapa kali, Wu Yifan, laki-laki 30 tahun, Kanada, telah ditahan oleh polisi Chaoyang atas dugaan pelecehan seksual. Kasusnya saat ini sedang berlangsung, tulis polisi Chaoyang. Netizen bereaksi terhadap penangkapan Kris untuk investigasi penyerangan seksual. Tak lama setelah berita penangkapan Kris keluar, netizen berbagi pemikiran mereka secara online. Menurut polisi Cina, Kris telah ditahan karena dicurigai melakukan pelecehan seksual menyusul berbagai tindakan memikat wanita muda untuk berhubungan. Jika dia didakwa melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, dia dapat dijatuhi hukuman mati sesuai dengan undang-undang Tiongkok saat ini. Netizen bereaksi, "Orang tidak berubah. Tolong berhenti memasukkan anggota Cina di K-pop, terutama SM. Ini bukan pertama kalinya kamu ditikam dari belakang." Yang lain menulis, "Pelecehan dieksekusi. Saya suka itu dari Cina." Yang kedua, Mina menutup akun Instagramnya. Mantan anggota AOA, Mina menutup akun Instagramnya setelah serangkaian kontroversi. Idola atau aktris tersebut akhirnya menutup akun Instagramnya pada tanggal 30 Juli. Mina sebelumnya mengungkapkan mantan pacarnya di Instagram dan seorang netizen mengekspos mantan pasangan itu karena berselingkuh yang awalnya dibantah Mina. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia telah putus dengannya dan Hyo memposting permintaan maaf secara pribadi di Instagram. Setelah keluar masuk media sosial, tidak seperti yang dia janjikan, Mina baru-baru ini dibawa ke rumah sakit setelah percobaan mengambil nyawanya sendiri. Sepertinya dia akan istirahat sebentar karena akunnya tidak bisa dicari di Instagram. Namun tidak jelas apakah dia menonaktifkan atau menghapus Instagramnya secara permanen. Dalam berita terkait, dia menonaktifkan akun Instagramnya untuk fokus pada perawatannya kembali pada 12 Agustus 2020. Dia mengaktifkan kembali akunnya pada 30 September di tahun yang sama. Sebelumnya, mantan pacar Mina, mantan anggota AOA, mengatakan bahwa dia selingkuh karena penasaran dan terbuka tentang hubungannya. Mantan pacar Mina, Hyo, membuat pernyataan tambahan tentang kontroversi perselingkuhan mereka di masa lalu. Mina sebelumnya mengungkapkan mantan pacarnya di Instagram dan seorang netizen mengekspos mantan pasangan itu karena selingkuh, yang awalnya dibantah Mina. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia telah putus dengan Hyo, memposting permintaan maaf di Instagram. Pada tanggal 31 Juli, Hyo memposting pernyataan lain di Instagram menjelaskan bahwa dia selingkuh karena penasaran dan berbagi detail tentang hubungan di masa lalunya dengan Mina. Dia menulis, "Saya mengerti kritik yang saya terima karena berselingkuh dengan seorang selebriti karena penasaran di usia muda, dan saya tidak bisa berkata apa-apa bahkan jika saya memiliki 10 mulut. Saya pikir sudah benar saya menerima isi artikel dan bahasa kasar tanpa penjelasan apapun karena tindakan saya. Bahkan ketika orang meminta klarifikasi, saya tidak pernah secara resmi menyatakan posisi saya untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Alasan mengapa saya menulis sekarang adalah karena saya merasa semakin saya diam, semakin buruk keadaannya. Sejujurnya aku tidak tahu mengapa aku ditampar oleh Kwon Mina saat aku bersamanya selama waktu yang singkat itu. Selain membelikan saya makanan, membelikan saya beberapa pakaian biasa, dan memberi saya gelang mewah yang dia kenakan ketika dia mabuk, saya tidak pernah menerima apapun secara finansial."
Kwon Mina merevisi pernyataan pertama yang saya unggah. Sejak itu, agensinya bertanya kepada saya apakah benar kami berkencan setelah saya putus dengan pacar saya sebelumnya, dan Kwon Mina mengatakan kepada saya bahwa saya harus mengatakan saya melakukannya. Begitulah cara itu direkam. Awalnya saya khawatir karena jumlah pengikut saya meningkat banyak, dan saya khawatir mereka anti-fans setelah kontroversi perselingkuhan meledak. Kwon Mina mengatakan kepada saya untuk berpikir positif tentang hal itu dan bahwa saya dapat menggunakan untuk keuntungan saya nanti. Tapi saya tidak mengerti mengapa dia bertanya kemudian melalui messenger mengapa saya memposting apa yang saya lakukan. Setelah itu, saya memposting pernyataan kedua saya, tapi saya kira dia tidak puas karena dia menghubungi saya beberapa kali bertanya, "Kamu tidak menyesal atas apapun yang kamu lakukan padaku?" Aku tidak sedang ghosting. Aku hanya berpikir aku tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengannya. Tidak peduli apa yang saya katakan, dia selalu mengatakan saya adalah pelakunya dan dia adalah korbannya. Sejujurnya, saya tidak tahu harus berkata apa lagi. Setelah kejadian ini, saya kelelahan secara mental, jadi saya pergi ke kantor psikiater, minum obat, dan tidak menjawab panggilan Kwon Mina. Ketika saya bangun, ibu Kwon Mina mengirimi saya sekitar 20 foto operasi Kwon Mina dan darah di lantai. Gambar-gambarnya agak mengejutkan, jadi saya tidak akan menyerang secara terpisah. Saya merasa sangat bersalah karena sepertinya itu adalah hasil dari kebisuan saya yang terus-menerus, dan banyak yang mengirimi saya surat yang menyebut saya seorang pembunuh. Saya sangat bingung tentang bagaimana harus bertindak di masa depan. Saya akan menjalani seluruh hidup saya bertobat karena selingkuh. Saya tidak akan pernah lagi terlibat dengan Kwon Mina. Saya minta maaf kepada banyak orang. Dalam berita terkait, Kwon Mina baru-baru ini dibawa ke rumah sakit setelah dia mencoba mengambil nyawanya sendiri. Yang ketiga, update Min Hyuk B2B pasca COVID membuat netizen khawatir. Netizen mengatakan COVID-19 adalah menakutkan setelah melihat Min Hyuk B2B. Pada tanggal 30 Juli, anggota B2B melalui Instagram memperbarui para penggemarnya setelah pemulihan dari COVID-19. Min Hyuk sebelumnya dinyatakan positif setelah merasakan gejala yang tidak normal dan menghentikan semua aktivitas untuk fokus perawatan. Selama live Instagramnya, Min Hyuk berbicara tentang penurunan berat badan yang tiba-tiba. Banyak dari kamu mengatakan kalau saya kehilangan banyak berat badan dan kamu benar. Saya telah mempersiapkan untuk pemotretan profil tubuh, jadi saya bekerja keras untuk berolahraga dan beratnya 62 kg tanpa banyak lemak tubuh. Tapi ketika saya keluar hari ini, berat saya hanya 58 kg. Setelah siaran langsungnya, netizen mulai membagikan pemikiran mereka tentang bagaimana COVID dapat berdampak besar pada pria sehat di usia 30-an. Netizen menulis, benar, Min Hyuk secara teratur berolahraga dan memiliki lemak tubuh yang rendah dengan banyak otot, tapi dia memiliki waktu yang sangat sulit. Sepertinya dia bahkan tidak bisa melihat teleponnya selama 8 hari pertama karena suhu tubuhnya naik hingga 40 derajat Celcius. Mari kita semua berhati-hati, aku senang dia sudah pulih sekarang. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.